poinnya. Selamat malam. Malam ini kita belajar memberi kesempatan untuk bisa terjadi satu interaksi. Nah, saya pikir kita pernah mengadakan satu acara TLC, True Life, apa sihnya? Community, True Life Community. Nah, malam ini kita angkat satu topik Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Nah, nanti Pak Doni juga saya minta memberi satu ulasan singkat. Ya, setelah saya juga memberi satu ulasan singkat dan selebihnya silakan untuk bertanya. Baik, kita kembali pada ujungnya, apa istilahnya foundation yang kita yakini. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, katakan amin. Bahkan dia adalah kasih. Tapi dia juga punya Tuhan yang punya tujuan. He is a God of love. In the same time, he is a God of purpose. Nah, dalam kehidupan ini, kita bisa melihat bahwa setiap makhluk, dia didesain untuk sebuah tujuan. Atau dia lahir dengan sebuah desain. Burung didesain untuk pintar. Nah, ikan didesain dia lahir untuk berenang. Dan seterusnya. Nah, anak manusia dia lahir untuk apa? Dewasa. Dari child to be a woman or man. Jadi antara kelahiran dan kedewasaan itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak ada seorang pun, orang tua puas hanya anaknya lahir. Bahkan anaknya hanya sehat, hidup. Dia ingin lihat anaknya bertumbuh. Dia ingin lihat anaknya mencapai destiny-nya. This is a kind of love. Nah, dari situlah kita melihat bahwa Injil, tolong ditayangkan, Injil, Steve, tolong fokus ke sini, tolong ditayangkan PowerPoint saya. Injil ada dua istilah yang ada di Alkitab. Yang pertama adalah Injil keselamatan, berita pengampunan yang membawa seorang dilepaskan. Sama halnya waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel nggak mikir, menderita dia. Ya lepas, siapa nggak mau, betul? Tetapi dalam Keluaran 29 ayat berapa itu? Jelas, aku membawa engkau keluar dari Mesir supaya aku bisa tinggal, supaya engkau beribadah, supaya engkau menjadi imamat yang kerajaan imam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi apa yang Tuhan mau, yang Tuhan mau sampaikan ini bukan satu titik, bukan satu momen, tapi juga sebuah journey, sebuah perjalanan. Di dalam sebuah perspektif kerajaan. Karena Tuhan itu raja, sorga itu kerajaan. Dan ada rajanya, next, nomor 8, halaman 8. Terus 9. Nah, jadi kalau Injil tidak dilihat, tidak di cover dalam perspektif kerajaan, kita tidak akan menemukan what we call the original design. Kita akan melihat momen kebaikan, berhenti di situ. Kita bisa menemukan purpose-nya. Tapi ketika engkau melihat kasih yang memiliki purpose, Anda akan melihat satu kasih yang is not ordinary. It's not just great. It's a unique. It's a glorious. Sesuatu yang mulia. Dan itu bukan hanya Anda berterima kasih kepada Tuhan, tetapi Anda dan saya akan dibawa untuk terpesona. Amin.
awesome. Ada satu lagu apa? I stand in awesome, awe of you. Terpesona. Dan ketika Anda terpesona, Anda akan mengejar itu. Kira-kira begitu. Next, jadi progres. Lahir, sebelumnya. Enggak. Itu ada, terus. Next. Nah, ini. Enggak keluar. Nah, who is the son of kingdom? Karena suatu kerajaan, jadi kita nggak boleh berhenti menjadi anak Bapa, anak kecil. Kita harus dibawa masuk, dan itu kerinduan Bapa. Bukan sekedar kita kepingin. Ini kerinduan Tuhan. Saya punya cucu, papa mamanya memperhatikan, mengamati kita semua. Kemajuan. Dulu bisanya cuma owek-owek, lalu berangkang. Tiba-tiba bisa jalan. Itu semua bilang, wow. Gitu ya. Bisa jalan. Nah, sebentar lagi bisa apa? Bisa lari. Bisa bicara. Wow. Kita bisa omong. Nah, juga yang negatif bisa bantah nanti gitu ya. Sinful nature-nya bisa keluar. Tapi ini satu proses. Nah, dalam kerajaan itu identitinya itu imam dan raja, menyembah, dan orang yang disiapin untuk memerintah. Enggak ada orang memerintah tidak punya oto. Jadi sebetulnya kita ini spesies yang dikasih benih dari surga. Kita harus masukkan itu. Sehingga kita ini masuk dalam satu perspektif kerajaan. Nah, Pak Doni pernah bagikan bagaimana itu dalam satu perjalanan demi perjalanan. Rencananya tergambar. Sehingga satu hari sampai di kitab Wahyu tadi. Langit dan bumi baru. Nah, ketika kasih dan tujuan itu ketemu. Dua kekuatan itu bukan lagi dua kali. Tapi sekian kali. Satu energi. Engkau melihat kasih yang begitu mengharukan. Waktu kita gagal, kita dicintai, kita diterima. Tetapi yang kedua kita melihat sebuah tujuan, sebuah mimpi Tuhan yang membuat kita terpesona. Ketika rasa haru dan rasa terpesona itu ketemu, saya percaya Anda akan menjadi orang yang seperti Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang, aku mengarahkan mataku ke depan, berlari-lari, menggapai, meraih panggilan Allah di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Saya silakan Pak Doni. Ya, kalau bicara tentang Injil Kerajaan, saya selalu akan kembali ke kisah kejadian penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia sebagai the Son of God, anak Allah. Sebab dia berkata bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Dan istilah rupa dan gambar Allah itu kemudian dijelaskan dalam Kejadian 5 bahwa yang dimaksud dengan rupa dan gambar Allah itu sebenarnya adalah anak. Sebab dalam Kejadian 5 dikatakan maka Adam kemudian bersetubuh dengan Hawa istrinya dan melahirkan anak-anak menurut rupa dan gambarnya. Jadi yang dimaksud dengan Kejadian 1:26 tentang rupa dan gambar itu menunjuk pada anak. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia as a part of his family. Sebagai bagian dari keluarganya. Tapi persoalannya ketika Kejadian 2, tiba-tiba kita temukan bahwa Allah itu dwelling, tinggal. Ya tentu saja, kenapa Allah dwell, tinggal? Sebab Allah beristirahat. Kata beristirahat, Kejadian pasal 2 menggunakan kata sabat, seperti yang Anda tahu, tetapi dalam Keluaran, Musa, penulis Kejadian yang sama, menggunakan kata bukan sabat, tetapi Allah
tinggal dalam Taman Eden, dia menggunakan beristirahat di Taman Eden, dia menggunakan kata nuah yang berarti dwell. Jadi ada dua istilah yang berbeda kata beristirahat. Kejadian 2 benar menggunakan kata sabat, beristirahat, berhenti, tapi dalam Pengeluaran nulis yang sama kemudian menggunakan kata Allah beristirahat pada hari ke-6, menggunakan kata nuah, arti dwell, Allah tinggal. Kenapa Allah dwell, adalah tinggal? Ya jelas, sebab family. Jadi dia stay in the home, dia house of the Lord. Dia tinggal di rumahnya, sebab itu family. Tetapi dalam Yehezkiel kita menemukan bahwa Taman Eden itu ternyata ada di atas puncak gunung. Taman Eden itu ada di atas puncak gunung, yang disebut Gunung Allah. Nah, persoalan dengan Alkitab adalah Alkitab secara konsisten menunjukkan bahwa setiap kali dia menggunakan lambang gunung, dia menunjukkan pada pemerintahan. Jadi pada pemerintahan. Jadi Tuhan itu bertahta di dalam bait sucinya. Itu yang dikatakan oleh Yesaya pasal 6. Ketika Yesaya melihat penglihatan Yesaya 6, Anda masih lihat ketika Raja siapa itu? Uzia mati. Kemudian aku melihat di bait suci ada ujung jubah Allah. Anda lihat, jadi Tuhan itu tidak bertahta di istana, tetapi Tuhan itu bertahta di bait sucinya, di rumahnya. Makanya muncul dua alur yang kuat dalam Alkitab, yaitu alur kerajaan dan alur keimaman. Ketika bicara tentang dwell in his house, dia dalam rumahnya, kita bicara tentang jalur keimaman, sebab Tuhan berdiam dalam bait sucinya, rumah sucinya. Tetapi ketika bicara tentang gunung Allah, Allah memerintah di dalam rumahnya, kita menemukan jalur kerajaan. Jadi ternyata kemudian kita temukan bahwa ternyata cerita Alkitab itu sangat konsisten dengan ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Misalnya, kemudian Tuhan mulai bergerak dalam sejarah. Kita menemukan Tuhan kemudian memilih keluarga. Keluarga pertama yang dipilih adalah keluarga yang berasal dari Abraham. Anda lihat family. Dari Abraham, keluarga Abraham berubah menjadi nation, bangsa. Makanya Petrus mengatakan hal sama, bahwa engkaulah bangsa yang terpilih. Sebab dari family datang pada nation. Jadi ada satu bangsa yang isinya sebenarnya duluran semua. Sebab berasal dari satu nenek moyang, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan mau bawa satu bangsa, tapi ternyata tidak berhenti pada bangsa. Kemudian pada zaman Daud kita menemukan, terutama Saul sebenarnya, tetapi Daud yang Tuhan pilih, menemukan bahwa bangsa ini berubah menjadi kingdom, kerajaan. Nah, ternyata pesan kingdom itu terus sampai pada Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, dia kemudian berkata, bertobatlah bukan karena dosamu banyak, bertobatlah bukan karena nanti Tuhan hukum. Tiba-tiba dia berkata, alasan pertobatan itu cuma satu, sebab kerajaan surga sudah datang. The coming of the kingdom. Jadi buat saya konsekuensi dari ketika kita melihat bahwa alur cerita Alkitab itu bukan hanya soal agama, tapi soal kingdom, kerajaan, ada banyak hal yang harus berubah. Misalnya, jadi ketika saya bertobat, yang dimaksud dengan pertobatan itu apa? Kalau bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang, sudah dekat. Berarti pertobatan itu apa? Bertobat karena saya percaya pada Yesus, atau bertobat karena saya menundukkan diri kepada Yesus. Tapi ketika dia berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang, berarti pertobatan tidak didasarkan pada percaya, tetapi pertobatan yang sesungguhnya didasarkan pada penundukan kepada Yesus. Bukan pada melihat dia sebagai Savior, Juru Selamat, tetapi melihat dia sebagai Lord, Tuhan, Raja. Berjumpa dengan Juru Selamat, reaksi kita adalah ban kamsia. Terima kasih banyak, saya sudah ditolong. Sampai sini Anda setuju?
Tapi kalau yang menyelamatkan Anda itu raja, maka konsekuensinya adalah bukan cuma terima kasih saya sudah ditolong, tapi kamu menundukkan diri kepada pemerintahannya. Kalau Anda bisa melihat itu, maka itu akan menjadi berbeda. Iman misalnya. Kalau iman dilihat dari perspektif kerajaan dan bukan dari perspektif agama, akan menjadi berbeda. Kalau iman dilihat dari perspektif agama, kalau pakai istilah Pak Guana, Injil keselamatan, maka iman adalah percaya kepada Yesus. Percaya Tuhan itu ada. Percaya Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kalau kita melihat percaya iman dalam perspektif kerajaan, maka iman bukan percaya. Iman itu sama seperti bahasa Yunani, menggunakan kata pistis, yang berarti setia, loyal, sampai akhir. Makanya kata bertekun, orangku yang benar akan hidup oleh karena iman dan mereka tidak akan mengundurkan diri. Sebab ketika lihat dari perspektif kerajaan, iman itu nggak dilihat dari percaya. Tahu bahwa Allah itu ada dan Allah itu hadir di muka bumi dalam nama Yesus. Tapi iman itu melihat bahwa dia itu raja, dan sebagai raja saya menyatakan kesetiaan saya. Jadi saya make a vow before the Lord. Sumpah setia saya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Menjadi tidak beriman bukan berarti murtad, menjadi tidak beriman berarti memberontak. Sebab perspektif yang berbeda. Jadi keselamatan, justification by faith, dibenarkan karena iman. Semua istilah-istilah rohani yang kita pikirkan selama ini, ternyata ketika dilihat dari perspektif kerajaan, itu menjadi berbeda sama sekali. Misalnya, kata pengampunan dosa, ini sedikit masuk lebih dalam, tapi Anda sudah terlanjur ngomong, maafkan saya. Kata pengampunan dosa kan sebenarnya diartikan bukan pengampunan dosa. Kalau baca bahasa asli adalah pembebasan dari dosa. Kenapa pembebasan dari dosa? Tadi Pak Guana katakan. Sebab konsepnya adalah bangsa Israel dilepaskan dari kerajaan Mesir. Tetapi dilepaskan untuk apa? Datang ke Gunung Sinai untuk menyembah. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Di Gunung Sinai di mana mereka menyembah, berdirilah a nation, satu bangsa. Ini yang paling penting. A nation ini kemudian diberi tempat yang namanya Kanaan. Kenapa? Sebab mereka akan menjadi kingdom. Jadi mereka dilepaskan dari the kingdom of the world, kerajaan dunia yang diwakili oleh Mesir, menjadi the kingdom of God, menjadi kerajaan Allah. Itu yang dikatakan oleh perjanjian baru. Berpindah dari kegelapan, kerajaan gelap, kepada kerajaannya yang terang. Jadi Anda lihat kita ini dibebaskan dari a kingdom, dari satu kerajaan, untuk menjadi a kingdom, satu kerajaan. Karena kalau kita melihat dari Injil kerajaan, maka ada banyak akan menjadi berubah. Respon kita akan menjadi berubah. Sebab kita ini sementara bukan ikut agama, tapi kita ini sementara ikut satu raja, memang benar-benar ikut raja. Di situ kesetiaan kita, kebenaran menjadi berbeda. Kebenaran dilihat akan menjadi berbeda. Kebenaran menjadi sama seperti hukum Taurat yang dilihat oleh bangsa Israel, menjadi sesuatu yang membuat kita ada di dalam kerajaan. Gini, karena kasih karunia kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Sampai sini Anda setuju? Tapi waktu Anda masuk ke dalam kerajaan, dari kerajaan dosa, masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus, kerajaan selalu punya law, punya hukum. Sampai sini Anda setuju? Hukum itulah yang kemudian disebut kebenaran. Kenapa saya melakukan kebenaran? Sebab I am the citizen, warga negara kerajaan sorga. Dan saya melakukan apa yang Yesus katakan sebagai hukum kerajaan sorga, kalau saya mau pakai istilah, yang dia katakan di khotbahkan di bukit. Itu kan sebagai sebuah hukum kerajaan, kebenaran, yang kemudian kita kenal dengan nama kebenaran. Jadi memang benar-benar, memang kita ada pada satu kerajaan, double citizenship, kewarganegaraan ganda. Kalau buat saya adalah
Ini menantang orang untuk berpikir kembali lagi tentang arti, terutama arti mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Bukan pakai istilah Pak Guana, bukan berromantisme dengan Tuhan saja. Tetapi itu yang saya bilang yang paling luar biasa adalah ketika terjadi perubahan, ketika kita berkata, cinta tidak boleh berhenti sampai pada cinta, tapi cinta harus diselaraskan dengan tujuan. Dan waktu cinta jadi bergabung dengan tujuan, that's kingdom. Itulah kerajaan. Selamat bukan cuma tunggu kapan mati masuk surga, tapi selamat for a purpose, untuk sebuah tujuan. Tuhan memberkati. Amin. Saya tambahkan tadi ya. Jadi kata pengampunan dosa tadi sudah disampaikan. Itu bahasa di dalam Alkitab dibeli, ditebus. Jadi kalau kita pola pikir dalam zaman di zaman Alkitab itu, ditebus itu dari seorang budak. Jadi dia ditebus, dibeli, jadi milik sepenuhnya orang yang menebus. Jadi untuk mengampuni dosa, Tuhan itu membeli, bukan hanya membebaskan, dia membeli. Makanya itu tulah ke-10 itu, Pesah itu. Sekaligus dia raja. Nah, ada seorang hamba Tuhan mengatakan setelah kita masuk, kita bukan hanya masuk, tadi disampaikan konsekuensinya. Kita perlu belajar caranya. Kita hidup di kerajaan itu, caranya berperkara dengan sang raja itu. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Bukan hanya suka tidak suka, mannernya bagaimana. Nah tadi yang unik yang saya dapat di dalam beberapa seminar yang bagiannya Pak Doni. Jadi Tuhan itu yang disampaikan dalam Yesaya pasal 6. Tuhan hadir di bait sucinya. Jadi kerajaannya seperti apa sih? Rupanya Tuhan sendiri itu seorang raja yang tidak di istana, tetatanya di baitnya. Jadi dia seorang imam yang rajani atau raja yang imamat. Gitu. Imamat yang rajani. Nah kita lihat misalnya Esther aja. Esther tuh ketemu raja, 2 event yang beda. Itu satu pribadi, ketemu pertama kali setelah dia dilatih sama Higai, dia ketemu raja sebagai mempelai. Itu mannernya beda, nuansanya beda, ini keintiman. Ini sama rajanya, tapi sebagai kekasih. Tetapi waktu dia menghadap raja, inilah yang ada dimensi-dimensi yang berbeda. Belum bicara anak dengan raja. Ini raja aja sebagai imam dan sebagai pejuang. Itu beda. Padahal dia sudah bersama satu kamar. Mungkin bergurau, mungkin berintim. Kenapa kalau dia berkata, kalau sampai aku berpuasa 3 hari, kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Padahal itu orang udah ditemui di kamar. Nah, saya tidak katakan hidup mati, tetapi yang saya ingin angkat, ini kita harus tahu caranya hidup di dalam kerajaan itu. Hal yang lain yang saya ingin lengkapi, tadi itu, bukan untuk, kita lihat dalam perspektif berbeda, bukan untuk menyalahkan dalam arti berita keselamatan. Permisi, saya misalnya fisika mekanik sama fisika kuantum. Fisika mekanik itu tidak salah. Tetapi dia punya lingkup yang lebih kecil. Yang bisa dilihat dalam fisika kuantum. Itu berlaku selama benda itu bergerak dalam kecepatan yang terbatas. Kalau benda atau objek itu bergerak seperti kecepatan cahaya, maka rumus fisika mekanik itu berubah. Jadi itu ada lingkup yang dalam keterbatasan. Misalnya, oh ya nggak apa-apa, gini sama Tuhan nggak apa-apa. Kalau waktu itu orang lagi ketemu Bapak dan masih bayi. Jadi bayi ngompol dimarahi nggak? Enggak. Tapi kalau orang umur 20 dimarahi ngompol, selentik aja. Nah, apakah ngompol itu, kenapa kok ngompol itu dia nggak dihukum? Kalau ini kok ditegur.
Jadi bukan lagi sekedar satu peraturan tadi ya. Kita lihat suatu perspektif kingdom. Berapa banyak kita seringkali ini boleh nggak? Merokok itu boleh nggak? Gitu ya. Main biliar boleh nggak? Pernah nggak dengar? Ini boleh nggak? Itu orang yang bertanya itu dalam perspektif peraturan. Miss Universe, ada Miss World atau dipecat gara-gara kelebihan berat badan. Ya nggak lebih-lebih amat sebetulnya. Tapi karena Miss World, dia berduta, diberhentikan. Kalau orang bukan Miss World, ya nggak apa-apa lah. Ya, gemuk-gemuk dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ya wajar. Tapi karena dia dalam posisi seperti itu, nggak bisa, nggak boleh. Bukan dibuang sebagai warga negara, sama seperti Saul, tidak. Tetapi dia disqualified. Anda harus hati-hati. Anda jangan kita jangan bicara hanya masuk neraka atau masuk surga. Yang menakutkan buat kita dalam arti bukan dihukum, disqualified. Paulus takut banget sama kata disqualified. Itu bahasa aslinya saya nggak tahu, belum pernah cek. Aku melatih tubuhku, aku rela gini supaya aku tidak disqualified, bukan ditolak, disqualification. Itu dunia prajurit yang ngerti. Disqualified, bukan diberhentikan, tapi dia nggak mendapat apa yang disediakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Khususnya di ruangan ini harus memulai pertanyaan. Saya sudah dapat WA, ada yang mau tanya, silakan. Pak, berarti saya Pak. Silakan. Ya. Berarti kita ini begitu sejak lahir itu berarti sudah didesain Tuhan sebagai marketing atau pemasaran kerajaan Allah ya Pak. Mau diulangi, ini dari mana Pak? Dari siapa? Dari Pak Petrus Pak. Oke, baik. Mau diulangi Bapak? Jadi sejak kita lahir ini atau Tuhan mendesain kita, berarti kita sebagai marketing atau pemasaran kerajaan Allah ya Pak ya. Karena sejak saya sekolah minggu dulu atau sejak saya lahir itu kata orang tua langsung didoakan. Terus sekolah minggu juga saya diperkenalkan sama siapa? Sama orang tua saya. Apa yang diperkenalkan? Tentang kerajaan Allah. Jadi berarti kita semua ini punya tanggung jawab menjadi kesaksian, ya, menjadi saksi Allah atau saksi untuk tentang kerajaan Allah. Jadi artinya bahwa kalau menurut saya sih kita orang percaya itu lahir telah didesain Allah sebagai marketing atau pemasaran tentang kerajaan Allah. Apa benar Pak? Terima kasih. Baik, saya coba jawab, saya nanti minta Pak Doni menambahkan. Jadi anggap aja ini ada satu bos besar ya, ini namanya raja. Dia punya perusahaan yang begitu besar, ya. Dia punya putra. Tetapi dia juga punya kerajaannya, dia ingin karena dia adalah kasih. Dia mau mengadopsi orang-orang yang bersama putranya itu. Ya, itulah namanya kita dari orang yang nggak kenal Tuhan menjadi anak Allah karena diadopsi. Nah, itulah yang kita bicara menarik orang, membawa orang untuk percaya. Tetapi masuk di situ bukan dalam arti marketing yang sempit. Masuk gitu. Tetapi orang-orang yang sudah masuk menjadi satu family bukan sebagai pegawai semata, tapi sebagai anak, ikut disiapkan, ikut mewarisi bersama anak tunggalnya. Begotten, sebenarnya bukan anak tunggal, the only begotten, putra yang satu-satunya yang diperanakkan, his only begotten son, Tuhan Yesus. Lah kita ini disiapkan ikut memerintah, ikut mewarisi. Lah bagaimana bisa mewarisi?
kembali lagi kita harus qualified. Salah satu bertumbuh dewasa, mengerti aturan, ngerti posisinya, ngerti tugas. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja ada yang tugas merekrut secara khusus, merekrut orang-orang dari luar. Itulah yang namanya penginjil. Makanya ada 5 jawatan. Itu kalau dalam dunia perusahaan sebetulnya mirip-mirip aja. Marketing, direktur, itu gembala, guru itu trainer gitu kan. Nabi itu yang forecast itu apa? Analisator gitu itu. Ya, rasul itu yang buka bisnis baru, entrepreneur gitu ya. Menerobos satu usaha baru, kreativitas, satu terobosan-terobosan. Ya, satu divisi baru itu kerasulan dan seterusnya. Silakan Pak Doni. Ya, kalau saya melihat kerajaan, ketika melihat kerajaan kembali lagi ke Kejadian pasal 1 tadi, bahwa ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan anaknya, tiba-tiba ketika anak itu ada, Kejadian pasal 1 hari ke-6 anak itu ada, tiba-tiba kita temukan selesai itu God dwell, Tuhan itu berdiam, Tuhan itu bertahta, berkerajaan. Jadi ternyata di mana ada anaknya, di situ ada His kingdom. Makanya perhatikan Kejadian 1:28, bagaimana the kingdom expanded, bagaimana kerajaan itu terekspansi. Dia berkata apa? Beranak cuculah toh. Tambah banyak. Setelah tambah banyak apa? Ya penuhi bumi, kamu berkuasa atasnya. Nah, jadi di mana ada orangnya dia, ada anaknya dia, ekspansi kerajaan surga ada di situ. Dan buat saya itulah sebenarnya fungsi terutama adalah kenapa kita deklarasi, kita memproklamasikan the kingdom, kemudian menyatakan tentang Tuhan Yesus setiap kali memberitakan Injil kerajaan surga, mempromosikan kerajaan surga, dia menyembuhkan yang sakit. Dia menyembuhkan yang sakit. Ingat baik-baik Tuhan Yesus berkata tentang menyembuhkan yang sakit, bahwa setiap kali dia menggunakan kuasa untuk menghancurkan pekerjaan si jahat, di situ kerajaan itu hadir. Matius pasal 12 atau berapa saya lupa. Di mana tiap kali dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis dengan kuasa Allah, di situ kerajaan itu hadir. Dan kata kuasa Allah menggunakan kata the finger of God. Dan kata finger of God itu muncul hanya waktu Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Ketika dia memberikan tulah-tulah itu by the finger of God. Jadi itu bicara tentang the deliverance, pembebasan. Yang benar-benar berarti keselamatan. Jadi buat saya, kalau saya sih melihat mungkin pengertian definisi istilah ya. Bukan sekedar marketing kerajaan surga, tapi kita memang benar-benar representatif kerajaan surga. Sebab di mana kita ada, di situ the kingdom of God itu hadir. Makanya saya pernah bilang ke Pak Guana, saya bagikan, yang menarik adalah setiap kali dia menemukan seseorang, dia memberi nama yang baru, dan dia memberi tempat yang baru. Person, place, person. Itu cara Tuhan. Sebab di mana ada personnya God, ada anaknya Allah, di situ place itu menjadi miliknya dia. Ingat waktu penaklukan tanah Kanaan, Tuhan bilang apa kepada Yosua? Kemanapun tapak kakimu melangkah, aku akan berikan situ padamu. Jadi ketika saya percaya bahwa Kanaan itu bicara tentang bagaimana kita mengekspansi kerajaan surga, di mana kita ada, itu harus jadi the kingdom of God. Itu harus jadi kerajaan Allah. Makanya dia suruh tambah banyak. Kenapa? Nyebar. Saya yang tertemplak ini, gitu. Tertemplak dalam arti berita ini. Kita tahu kaum radikal. Kalau dalam perspektif itu, tadi menguasai kata marketing, itu seperti tadi juga, caranya menaklukkan. Jadi Tuhan bilang, kalau aku mengusir setan dengan the finger of God itu, ya, jadi kerajaan itu dihadirkan by force dengan satu kekuatan. Cuma nilai yang dibawa itu bukan nilai kekerasan, tetapi power, authority itu harus ada.
Jadi kita harus rindu menjadi orang yang dilengkapi authority. Ya, kasih, kuasa, dan kebenaran itu hadir. Jadi direbut diusir yang jahat supaya kita bisa menyelamatkan, mengambil orang ini, membawa orang ini. Tanpa kita berhadapan dengan apa yang menguasai dan mengusir dan mematahkan, kita nggak bisa menarik, mengambil orang ini. Jadi kerajaan surga nggak cukup hanya kasih, tapi dengan kata lain, memang base fondasinya kasih. Bagaimana kasih itu bisa nyampe, perlu kuasa. Itu yang disampaikan Pak Ahok. Bagaimana kasih itu nyampe, perlu kekuatan supaya kesejahteraan itu bisa terjadi. Oh, nggak bisa cuma oh ya kasihan kau tak kasih, nggak bisa. Makanya kerajaan surga nggak bisa cuma ngomong kasih, nggak bisa, tapi kasih kuasa, kebenaran. Nah ini mau nggak mau mesti memengpus kita. Sebenarnya khilafah itu apa sih? Imam yang memerintah. Saya ngomong gini kita harus jadi malu. Artinya saya tidak membenarkan radikalisme, tapi jangan-jangan mereka lebih ngerti gitu daripada kita. Ya, mengerikan dalam arti kekejamannya. Ya kalau mestinya dibalik, sebenarnya kan luar biasa kasihnya kan begitu kan jadinya. Tapi itu kata kuncinya, kata samanya adalah power. Nah, ketika kerajaan ketemu kerajaan, clash of power. Mau nggak mau. Saya terus mikir-mikir, clash of power ini. Makanya kita nggak bisa jadi orang biasa. Kalau bahasa sehari-hari gini loh. Kita bangga sama Bapak kita ya. Amin. Tuhan. Nah, Bapak kita berhadapan dengan kerajaan maut. Tapi janjiannya maut bilang, wah, sana pencipta gitu ya. Ya sudah, Tuhan bilang, oke, you nggak lawan Tuhan langsung, lawan putranya dengan pasukannya ini. Jadi siapa yang suruh ngusir setan? Kita, bukan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Jangan ngusir setan, Tuhan tolong lepaskan anak. Nggak bakal itu orang lepas. Anda yang harus melepaskan. Jadi seperti tadi, who is the son of kingdom? Pasukan. Mau nggak mau. Pasukan itu punya senjata. Nah makanya tersisa di Afghanistan yang nggak tertaklukkan oleh Taliban saat ini siapa? Pasukan elit. Jadi siapa kalau kelas itu yang menjadi korban pertama? Penduduk sipil. Orang-orang yang tanpa power. Tanpa kemampuan perang. Mereka dilibas dulu. Anda dan saya jangan jadi penduduk sipil. Habis duluan. Pasukan elitnya Afghanistan, dia belum tersentuh. Ya, saya nggak ngomong secara persis, tapi artinya mereka tidak serta makan mereka bisa counter attack. Ya, itulah mereka yang sanggup perang. Penduduk sipil jadi victim semua. Jadi bulan. Oke. Come on. Ini mempush, artinya begini loh. Bapak kita bos besar, raja, punya anak disiapin. Saya percaya Tuhan itu nggak berubah dalam arti gini. Dia pernah banggakan Ayub di mata. Saya tuh mikir Tuhan itu juga ingin membanggakan anak-anaknya. Nah ini, tapi ya alamat kalau Tuhan itu membanggakan Anda itu nanti setan itu mau menguji. Ya. Dari salah satu murid. Nggak pakai nama. Yes, oke. Bagaimana pemahaman Injil keselamatan dan Injil kerajaan punya efek yang berbeda terhadap tujuan surga dihadirkan di bumi. Biasanya Injil keselamatan hanya menekankan kepada mati masuk surga.
Tapi bagaimana pemahaman Injil Kerajaan itu memperluas tujuan destiny, bukan hanya kepada sisi rohani, tapi juga pemulihan yang menyeluruh. Loh ya itu. Jadi yang pertama begini, sebuah kebenaran itu Alkitab menyiratkan level to level. Jadi misalnya tabernakel aja ada 4 titik. Pintu gerbang, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Jadilah saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung ini. Tersirat, ya ini saya nggak ingin jadikan sebuah kemutlakan. Tapi tersirat ada 4 level. Gilgal, Bethel, Jericho, Yordan. Nah, tiap level itu punya paradigma yang beda. Tadi itu dengan satu level Anda akan mendapat ya new level, new devil. Tetapi juga new level, new facility. Anda dipersenjatai dengan senjata yang beda. Nah, itulah yang Anda akan mengalami from faith to faith, from grace to grace, from strength to strength. Jadi yang membuat perjalanan ini bergairah. Anda merasakan sebuah progres. Nah, inilah yang dikatakan terus berlari dan tidak boleh menoleh ke belakang. Anda harus push yourself. Anda harus minta melatih tubuhmu, hidupmu mendisiplinkan. Supaya bukan untuk pengampunan jadinya. Kira-kira begitu. Iya, seperti itu. Nah, seorang yang masuk ruang kudus, ini kalau dalam tabernakel, dia akan harus seorang imam, bukan hanya umat, ya kan? Dari umat itu ada qualification-nya lagi. Mereka lah yang merasakan the present. Bukan berarti yang mereka nggak pernah mengalami present, bukan anaknya Tuhan, bukan. Tetapi selama dia nggak punya jubah imamnya, dia nggak akan boleh masuk. Ya mungkin boleh diajak masuk, boleh, tapi dia masuk sendiri nggak bisa. So many. Begitu banyak orang yang nggak bisa nyembah kalau sendirian. Kalau Anda belum bisa nyembah sendirian, Anda mungkin belum punya jubah ini. Jadi itu apa ya? Hotspot. Dia nggak punya signal sendiri. Ya. Karena punya signal sendiri itu harus bayar anunya. Kuotanya harus ada. Kalau hotspot nggak bayar. Ya, kalau Injil keselamatan dipandang sebagai yang penting saya sudah diselamatkan dan setelah itu ya tinggal mati masuk surga. Sementara Injil kerajaan melihat bahwa keselamatan itu for a purpose, untuk sebuah tujuan. Maka perbedaannya adalah Injil keselamatan membuat kita melihat bahwa keselamatan berhenti sampai pada personal salvation. Hanya pada keselamatan saya pribadi. Penginjilan berarti saya menyelamatkan orang, saya membawa berita keselamatan pada orang lain, ya setelah itu dia selamat. Hanya pada personal salvation. Tetapi ketika kita masuk pada Injil kerajaan, setahu saya dalam pemahaman saya, Injil kerajaan dimulai memang dari personal salvation, tapi tidak berhenti pada personal salvation, tetapi berakhir pada komunal salvation. Keselamatan bersama, bahkan kalau mau dibilang cosmic salvation, keselamatan atas seluruh muka bumi. Ketika dia berkata bahwa anak manusia akan ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Maka apa arti pemulihan segala sesuatu? Apakah hanya pemulihan manusia? Enggak, karena kata segala sesuatu berarti segala sesuatu. Benar-benar seluruh ciptaan itu dipulihkan kembali. Jadi memang keselamatan itu menjadi keselamatan komunal bersama. Kalau dilihat kembali lagi pada perspektif Yahudi, orang Yahudi kan melihat mereka sebagai bagian dari sebuah komunitas. Kebagian bukan pribadi per pribadi, tetapi benar-benar komunitas bersama. Dan itulah kingdom. Nggak ada kingdom satu orang. Bersama. Memang bersama. Kita adalah bagian dari sebuah kebersamaan.
tubuh Kristus. Itu yang kemudian sama Paulus ditekankan berkali-kali. Kamu ini tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Anda lihat pergerakan oleh 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, saya tidak salah. Dia mulai dari personal salvation. Ketika dia berkata, biarlah ada iman, dan dari iman ditambahkan kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan pengendalian diri, dan yang terakhir adalah apa? Kasih untuk saudara, dan terakhir kasih untuk semua orang. Lihat, dimulai dari personal, sebab itu iman, tapi tambahkan, buat imanmu bertumbuh sampai pada love for all people. Berarti untuk semua orang. Jadi keselamatan itu kenapa penekanan penginjilan menjadi penting dalam kerajaan, Injil kerajaan. Ya memang sebab itulah tujuan Anda dan saya diselamatkan. Penginjilan dalam arti bukan sempit, tetapi seluas-luasnya. Penginjilan dalam arti terang bagi semua bangsa, berkat bagi semua kaum dan bangsa. Itu benar-benar terang dunia itu menjadi the purpose of creation, menjadi tujuan penciptaan dan tujuan mengapa Tuhan menciptakan Anda dan saya. Dan saya berkata kalau gereja adalah gereja dan penciptaan itu sama, berarti tujuan gereja memang adalah menjadi terang bagi semua orang. Memang itu. Jadi memang tujuan enggak bisa. Jadi ketika Anda hanya berhenti pada Injil keselamatan, pada personal salvation, Anda menjadi pasif dalam pengiringan pada Tuhan. Tetapi ketika Anda melihat Injil kerajaan sebagai sebuah communal salvation, bagaimana kita mengubah semua sistem tatanan di muka bumi, maka Anda akan menjadi proaktif. Ya kalau pakai istilah Pak Guana, ya jadi tentara khusus itu. Sebab Anda nggak bisa diam, Anda melatih dan benar-benar bergerak. Sebab ada driven by purpose, didorong oleh sebuah tujuan yang buat saya jauh lebih besar. Jadi kita menjadi bagian dalam cerita Tuhan yang besar. Keselamatan bukan sementara membangun cerita kita sendiri, tetapi keselamatan berarti menjadi bagian dalam sebuah rencana Tuhan yang besar. Apa itu rencana Tuhan yang besar? The salvation for all the world, untuk keselamatan seluruh dunia. Bahkan waktu di Taman Eden pun kata ekspansi sudah ada. Ya. Jadi fill the earth. Jadi dia mulai dari Taman Eden. Tetapi nggak boleh berhenti di Taman Eden. Apa dosa Menara Babel? Berkumpul pada satu tempat. Mengapa kemudian anti klimaks dari Menara Babel Pantekosta, Kisah Rasul 2? Sebab disebarkan. Yang paling lucu Kisah Rasul 6, tiba-tiba Petrus mengambil keputusan hanya berfokus pada doa dan firman. Kemudian dia menyerahkan urusan meja, urusan melayani orang miskin kepada orang-orang terpilih yang kemudian kita kenal dengan nama diaken. Tapi yang menarik adalah ketika Petrus menunjuk diaken-diaken, tiba-tiba ayat berikutnya Roh Kudus bekerja lewat diaken, tidak lagi bekerja lewat Petrus. Dan waktu saya baca itu saya sadar, jangan-jangan keputusan Petrus untuk memisahkan diri dari urusan jemaat, memisahkan diri dari urusan orang miskin, itu adalah keputusan yang salah. Sebab ternyata Tuhan tidak bekerja lewat mereka hari itu. Bukan berarti doa dan baca firman tidak penting, penting. Tetapi bukan berarti demi doa dan baca firman kita menghilangkan ini. Tiba-tiba waktu Petrus memisahkan diri, tiba-tiba kita temukan Tuhan bergerak lewat mereka. Tuhan tidak lagi bergerak lewat rasul-rasul. Jadi jangan-jangan kita sama terjebak seperti Petrus. Kita mau nostalgianya dengan Tuhan, romantismenya dengan Tuhan, indahnya nyembah, baca firman, diberkati, pewahyuan. Tetapi kemudian kita tidak bergerak pada sebuah purpose. Dan Anda akan temukan Tuhan tidak bergerak di dalam, Tuhan bergerak bagi mereka yang berani melangkah keluar, ekspansi. Buat saya itu yang akan menjadi perbedaan, salah satu perbedaan penting ketika kita belajar tentang kerajaan, konsekuensi pemikirannya akan berubah. Doakan kita ini juga mulai dari pikir cuma sebuah pengajaran, tapi gradual, step by step. Tuhan jujur memberikan kepada saya hati misi. Walaupun itu masih sebuah satu proses dan ini.
ada satu mimpi dan baru aja tadi siang kita bicara beneran secara rencana, secara lebih real untuk kita terlibat di dalam satu pekerjaan misi. Nah, dalam arti misi bukan berarti sempit menggerejakan orang, gitu. Sebetulnya kata penginjilan itu kan kalau kembali ke Matius 28, jadikan bangsa murid. Itu kalau tadi itu kan ada kata 4 perintah toh, empat kata kerja, pergi, jadikan murid, baptis dan ajar. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Yunaninya yang kata kerja afirmatifnya cuma satu, disciple. Jadikan murid, maka pergilah, maka baptislah, maka ajari. Supaya mereka jadi murid. Satu lagi, kenapa kita disebut terang dan garam? Itu kata kuncinya apa? Influence. Makanya saya temukan, mohon maaf kalau salah, kata yang nggak ada di dalam bahasa Ibrani adalah kata apa itu? Satu rasul, satu adopsi. Nah, rasul itu kan dari kerajaan dia diutus bikin kopi. Anda lihat kalau zaman sekarang itu Inggris bikin kopi, fotokopi, bukan kopi. kopi paste. Jadi lucu, ada negara Afrika yang orangnya kulit hitam, bahasanya Inggris, tetapi berbahasa Inggris. Suka Lalu kalau teh. jadi hakim pengadilan itu pakai wig rambut putih, gitu. Tapi orangnya hitam. Lah ini sebenarnya budaya Commonwealth. Nah, kata Commonwealth itu menarik kan? Ya. Kemakmuran bersama. Ini kerajaan ini makmur. Kamu yang tak jajah itu tak makmurkan. Ya, kita agak kurang baik nasibnya. Dijajah oleh Belanda yang nggak punya visi memakmurkan yang dijajah. Kalau Inggris punya visi memakmurkan yang dijajah. Tetapi dia merubah orang bangsa apapun dari bahasa itunya jadi berbahasa Inggris. That's something great. Itu sebenarnya prinsipnya menarik. Itulah sebenarnya kita nggak ngomong budayanya sama secara manusia, tetapi value-nya itu sama. Ya kerajaan surga sama di mana kita hadir. Ya, value of the kingdom itu walaupun dalam budaya yang berbeda karena sukunya berbeda. Tapi nggak boleh budaya suku itu tidak boleh di atas budaya kerajaan surga. Yang ini seringkali kesukuan ini dalam suku-suku ini lebih menang, gitu ya. Gereja-gereja di daerah-daerah tertentu suku kesukuannya lebih kuat daripada firman. Nah, ini yang harus, kalau kita ngomong kerajaan jelas dia harus mundur. Nilai itu harus tunduk kepada nilai atau kebenaran kerajaan surga. Saya kan pernah bicara, orang Chinese itu sejak lahir sudah diajari ngitung duit, ngerti duit. Agamanya itu duit. Makanya orang Chinese itu pinter. Urusan dagang itu pinter. Nah, ketika dia jadi terima Tuhan, dia tidak boleh menjadikan duit itu sebagai agamanya. Ya, silakan. Ya, Pak, ada pertanyaan dari Pak Susanto. Semakin dewasa rohani akan memikul tanggung jawab semakin besar dan akan berhadapan dengan aturan yang semakin ketat. Contohnya seperti posisi pendeta pasti lebih berat dari jemaat. Berarti semakin belajar kerohanian semakin besar tanggung jawab. Bagaimana jika orang yang sengaja tidak belajar supaya tidak kena aturan yang berat? Ya, dia perspektifnya begini. Kalau saya tahu saya punya papa, perusahaannya besar, dia punya perusahaan yang unlimited, ya, jadi terus mengembang. Dan ada posisi-posisi yang disiapkan dengan sebuah kualifikasi. Mungkin agak sedikit saya koreksi, kita jangan terjebak kalau pendeta dewasa, kalau jemaat kurang dewasa. Saya rasa hari ini nggak bisa di kota ibu. Ya, artinya bukan saya mengecilkan pendeta, tetapi artinya memang punya dua sisi. Dalam arti memang
seyogyanya seorang pendeta dewasa. Tapi dalam arti kan itu sebuah aturan, sebuah organisasi, gitu. Ada kata pendeta dan seterusnya. Tapi intinya kembali, kedewasaan itu, kalau kita ngomong kerajaan, kita nggak bicara gereja saja, kingdom. Makanya kita sudah kenal namanya 7 gunung dan sebagainya. Nah, kalau bapak kita, papa kita itu punya perusahaan begitu besar, dan di situ ada lowongan direktur tapi dengan kualifikasi, Anda gairah nggak untuk dewasa? Atau Anda bilang, saya kok jadi anak kecil aja deh, saya nggak mau sekolah. Ya sudah, jadi anak bapak tapi nggak sekolah. Posisi itu nggak pernah kita terima kita. Jadi kalau kita lihat itu, kita nggak akan keluar gini. Lah gitu jadi anak kecil aja enak supaya nggak tanggung jawabnya. Enggak dong. Anda mau pilih jadi anak kecil, anaknya bos, nggak sekolah. Kita lihat, anak-anak yang lain dipercaya memegang satu, kita nggak dipercaya, kita disqualified. Disqualified bukan hanya berbuat dosa immoral. Disqualified salah satu tidak dewasa. Misalnya, cucu saya, sekarang dia belum qualified untuk dikasih mobil. Dia suka mobil. Kalau nggak bisa tidur, dia minta diajak jalan-jalan pakai mobil, baru bisa tidur. Tetapi nggak mungkin sama papanya dikasih kunci mobil. Dia belum qualified secara usia untuk dia dikasih mobil. Sekarang sudah dikasih mobil-mobilan. Kedewasaan itu begini, ya keharusan juga kerinduan. Ya kerinduan papanya lihat, loh papa itu nangis loh kalau lihat anaknya nggak dewasa loh. Bukan cuma mati loh. Saya tantang Anda yang punya anak, mau anakmu kecil terus. Luka saja bangga anaknya tambah gede begitu. Semua orang tua, progresnya dia tunjukin tuh, dia bisa langkah tuh naik tangga gitu, bisa ngelanggar. Itulah papa. Loh, kita nggak fair dong. Kita papa jasmani aja begitu. Pak Devi waktu anaknya lulus, ucap syukur, sujud syukur, lulus terbaik lagi. Itu baru papa di bumi jasmani. Naik dong kita mengecilkan kasih Tuhan. Ya sudah dosamu diampuni. Ya aduh syukur-syukur kamu nggak masuk neraka. That's silly. Come on. Bagaimana kita memberi hadiah kepada Bapak? Salah satu apa? Dewasa. Bayangkan, Papa tak kasih es krim. Ya baik, seneng ya. Tapi dia anak ini suka ngasih es krim. Tapi nggak mau dididik, nggak mau sekolah. Tetap kayak anak kecil. Tapi ngalem, bisa ngalem. Ya ngalemnya sih nggak apa-apa. Itu bapaknya ya. Tapi ya nangis. Kalau saya punya anak nggak bisa dewasa, nangis saya. Makanya salah satu saya bersyukur anak saya yang sulung dia dapat kesempatan dulu beasiswa ke Taiwan. Jujur, waktu dia pulang, saya bilang, kamu berubah. Waktu kamu pulang, ada sesuatu progres. Walaupun tentu saja bukan kita harus ke luar negeri dan sebagainya, bukan. Tetapi ada satu keadaan yang kita harus relakan. Dia menjalani sebuah proses. Agar dia dewasa. Apalagi anak saya jenggo semua. Dia disiapin untuk pimpin keluarga. Itu boleh. Siapa mengasihi Bapak? Kalau mengasihi berarti ingin menyenangkan Bapak. Gimana caranya? Ya, kita jangan terjebak hadiah yang romantis. Aduh Papa. Dewasa. Mau diproses dewasa. Nah dewasa itu nggak otomatis.
Sama seperti dewasa intelektual itu nggak otomatis, dewasa fisik otomatis, soalnya makan terus, bernafas terus kan itu otomatis. Tapi dewasa mental, dewasa intelektual tidak otomatis. Bahkan ada anak kecil yang udah dokter. Ada orang umur 50 SD baru lulus, nggak pernah sekolah. Ya, saya tentu saja tidak mengecilkan orang yang nggak berpendidikan, bukan itu maksud saya. Ini saya katakan ini sebuah analogi aja. Saya merasa ini yang penting, bukan kita bahas untuk jadi ngerti banyak sebenarnya. Anda nangkep hatinya Tuhan. Ini raja yang bapak gitu loh. Ya bapak ya raja ya. Tadi ya juru selamat gitu ya. Tapi intinya dia raja yang mau jadi bapak. Waduh, gimana mana ada raja mau jadi bapak? Anak-anak lepas-lepas begini. Anak-anak ya diadopsi. Mana ada bos besar mau ngadopsi anak jalanan kan gitu. Oh ini kan luar biasa. Nah, udah diadopsi jangan ngelamak, jangan karpe dewe. Kita itu udah kamsia diadopsi. Jangan mengecewakan. Itu caranya. Ya tadi itu mau dididik, mau diproses. Nanti dikasih jabatan, kepala bidang, kepala apa, sebagainya tergantung ininya. Nah ini saya berharap ini mengganggu Anda. Yang ya kadang-kadang saya juga kepingin istirahat juga gitu ya. Tapi wah ini nggak boleh gitu ya. Harus dipaksa. Nah itu yang namanya memaksa. Tadi pagi setelah saya doa, saya badan saya kok rasanya saya paksa olahraga. Nah itu sebuah proses pemaksaan ini saya suka, ini simulasi, kita paksa. Jadi tubuh ini begini, tapi kita memerintahkan, menguasai. Silakan kalau ada yang tanya. Ya. Ada yang tanya, Steve kasih mic supaya yang ikut Zoom bisa mendengar. Ini. Silakan. Ya. Ini sedikit rumit, jadi saya bingung untuk mengutarakannya. Mungkin nanti ya. Jadi gini, tadi kan kita bicara tentang dewasaan ya. Kita tadi saya manggilnya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta kan Pak Guana aja, Pak Guana ya. Pak Pendeta. Di Alkitab ada pendeta soalnya. Mengumpamakan kayak perusahaan tadi ya, kayak seorang anak dikasih apa? Suruh milih kalau kamu mau ke departemen ini besar, kamu harus nggak bisa milih. Dia harus qualified, nyediain diri qualified. Oke. Bosnya yang nentuin, lu bagian ini, lu bagian ini. Ya. Masa kamu jadi anak kecil terus kayak mau hidup enak tanpa tanggung jawab ya kan, sehingga nggak qualified ke yang itu. Nah sekarang kalau di kehidupan nyata, ini aku nggak ngomong tentang reward, kalau ikut Tuhan tuh harus dapat imbal ya, ini beda. Tapi kalau di sana, di perumpamaan yang tadi, kita kan kalau qualified ke jabatan tadi itu dapat lebih besar ya kan, secara duniawi ya, pasti dapat keuntungan karena kita jawab besar. Terus tadi ya dewasaan, terus jangan segala dapat imbal, tanda kutip. Kalau dalam kehidupan nyata, imbalan apa yang secara spesifik yang didapat oleh orang yang benar-benar duduk pada kerajaan segala macam. Nah ini saya ya itu nggak ngomong sekali lagi nggak ngomong tentang ikut Tuhan harus dapat imbalan. Tapi gini, banyak pendeta-pendeta yang mulai dengan tulus, mulai dengan sungguh-sungguh, tapi ketika gerejanya besar tergoda dengan uang atau akhirnya kayak jatuh gitu. Terus benar-benar tulus gitu loh, dari awal tulus tapi kena uang atau dia merasa imbalannya gini ya. Ikut Tuhan kok gini, bisnisnya atau saudaranya meninggal atau apa, kecewa dengan Tuhan. Nah itu kan kayak itu sih kayak reward. Jadi seperti Pak Gona tadi misalnya ada ini terus memaksa. Mungkin Pak Gona memang sudah dewasa. Untuk orang-orang yang baru mulai ingin serius sama Tuhan,
Dia awalnya tulus, tapi kayak dalam hati kecil tuh kayak daging masih hidup di dunia gitu loh. Kayak ikut Tuhan sakit terus, masa sakit terus sih. Awalnya tulus, tapi lama-lama kok nggak dapat apa-apa ya gitu. Capek. Oke, bisa nangkep saya. Iya. Yang pertama, mulai dari mana ini? Dalam Alkitab makanya cerita ada Abraham yang kaya, ada Musa kaya dilepas, ada Yusuf yang tidak kaya jadi kaya. Gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan tuh punya profil dari A sampai Z, ada konglomerat, ada yang duduk di Sungai Kebar ya berdoa landa nggak jadi seperti Yeskiel gitu ya. Saya juga surprise ada orang kok berani pakai nama Ayub gitu. Kalau saya nggak berani gitu ya. Saya milih Abraham aja. Daniel juga lumayan nih, ujiannya masuk gua singa gitu ya. Petrus salib terbalik gitu ya. Musa. Jadi di Alkitab tuh akhirnya kita nggak bisa gambarkan. Oh kalau ikut Tuhan, ya kalau lihat Salomo jadi kaya. Jadi bukan soal kaya, bukan itunya dulu. Lalu yang kedua, soal saya nggak berani ngomong, saya sudah dewasa. Ya tentu saja kalau saya kelas 6 SD dilihat anak kelas 2 ya saya koko yang udah gede. Tapi kalau dilihat anak SMA ya itu level to level itu saya sadar banget. Nah, dimulai dari ketulusan, percayalah setiap kita. Makanya saya pegang kemarin atau Selasa yang lalu, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Itu bukan ada di orang itu ada di semua kita. Cuma bentuknya beda-beda. Ada yang kayak preman, ada yang halus caranya. Ada yang dibungkus rohani. Tapi hati yang licik, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Nah, kita perlu tahu bahwa kita tidak tahu. Kita perlu tahu bahwa hati kita ini tiap hari bisa muncul rumput liar. Nah, itulah tiap hari mandi kan. Nah, ya sudah. Tiap hari kita harus membersihkan hati kita. Ini Surabaya apalagi ini panas, aneh ya. Agustus kok panas ya. Ini berkeringat. Makanya kalau di Indonesia jangan sampai nggak mandi sehari. Kalau di negara seperti Australia, di Amerika, yang Kanada apalagi nggak mandi seminggu nggak apa-apa. Ya di sini, tapi kita nggak perlu bau. Kenapa? Kita mandi tiap hari. Nah banyak orang nggak ngerti. Tadi new level, new devil. Ini ada satu sekolah yang menggemparkan. Selamat pagi Indonesia. Pernah tahu? Itu ada siapa itu? Ya saya nggak sebutkan. Hari ini jadi tersangka. Saya merasa rindu untuk mendoakan orang ini. Ini orang ini sungguh-sungguh ingin doing sesuatu yang baik. Tapi tadi itu mungkin kepleset. Petrus saja bisa kepleset. Nah, yang kita harus lakukan bukan memuji diri sendiri, kita sadar. Tiap hari kita minta. Kita berjaga, kita melakukan, tapi kita juga minta kasih karunia. Setiap orang punya daya tahan. Tiap kita punya daya tahan. Tapi kita nggak harus berjatuh dalam dosa. Ketika itu diluputkan. Jadi bukan berarti orang bisa besar, diteruskan jadi besar. Karena di situ kebesarannya itu, di situ dia nggak tahan. Maka saya nggak percaya polanya Tuhan jadi mega church. Karena ketika mega church, apalagi di Asia, kekuasaannya orang di tangan satu orang. Terus orang itu jadi dewa. Sampai kapan orang itu tahan? Kita pun di situ bisa nggak tahan. Bahkan Yesus pun mau disembah sebagai secara manusia. Waktu masuk Yerusalem, dia tolak. Nah itu bayangkan, Yesus saja dijadikan berhala. Apalagi manusia, apalagi orang Asia, apalagi orang Indonesia. Begitu mudah menyembah manusia, saya lihat. Nah ini yang kita harus pola. Kita nggak izinkan, kita harus perspektif yang benar. Ketulusan kita ini mungkin 5, tapi dengan pengertian yang benar kita dibantu. Oke,
Jadi kita harus sadar, salah satu musuh terbesar itu siapa? Diri kita. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Nah kalau kita sadar, kita nggak gampang menghakimi orang. Ya, dia kepleset ya sama-sama kita harus buangi kotoran-kotoran dan itu. Kalau perlu, ya jangan disentuh. Nggak bisa, jangan. Makanya saya pernah bagikan itu namanya high deception. 3 pencobaan ini. Nah, lihat itu salah satu yang kedua, kamu anak Allah, kamu jatuh pun ditolong. Nah, itu orang yang sudah dapat kuncinya, dosa pun jalan. Salomo itu dosa pun kerajaannya tetap maju. Nah, ini kalau ukurannya kekristenan itu majunya secara fisik. Beberapa orang jatuh saya dengar, wah saya jatuh dalam dosa perzinahan. Saya KKR kok urapannya nggak hilang ya? Wah, kalau gitu nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Pokoknya kita doa aja yang banyak. Perzinahan jalan terus. Karena ukurannya apa? Keberhasilan. Kita nggak boleh terjebak itu. Benny Hinn aja gini kan, itu saya senang sekali, bukan saya menyukur Benny, itu satu pelajaran yang bagaimana satu figur yang secara keberhasilan itu luar biasa diurapi. Saya katakan begini karena Benny Hinn sendiri memetakan, loh saya ini karunia jalan terus loh. Saya KKR sembuh terus juga loh. Tapi Tuhan bilang, aku nggak puas, nggak suka dengan beberapa hal yang kau lakukan. Tapi kemurahan Tuhan berlaku atas beliau. Itu gambaran perspektif. Gini aja, ya, yang saya ingat-ingatin. Saya ingat. Tuhan itu loh, lihat orang bikin mujizat. Kagum nggak? Nggak mungkin kagum lah. Uang mujizat itu dari Tuhan. Kita boleh bersuka cita, kita mesti rindukan. Tapi jangan harap Tuhan tuh kagum lihat, waduh, urapan itu. Enggak kagum lah itu urapan dari dia. Tapi Tuhan itu akan tanda petik kagum. Kalau ada orang yang kekuatannya nggak seberapa, atau dalam hal dia setia, Tuhan itu bisa, wah, anakku satu, dia bisa kagum urusan itu. Coba lihat ya, Yesus tuh bisa kagum loh. Wih, ini orang bisa ada janda nggak punya, kasih itu. Ya bukan berarti kita harus miskin dulu, tidak. Tuhan tuh kagum dengan hal seperti itu. Bukan berarti kita mengecilkan karunia, enggak. Kita perlu rindu karunia. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Dian dari Jakarta. Terima kasih, mohon izin tanya. Sempat dibahas, dikualifikasi dari kerajaan bukan berarti ditolak atau hilang keselamatan. Namun seperti diskualifikasi Miss World karena tidak memenuhi kriteria kecantikan tapi tetap jadi warga negara. Mohon izin, namun di kitab Injil Matius, misalkan ketika Tuhan Yesus bahas tentang perumpamaan Injil Kerajaan, saya perhatikan yang ditolak diakhiri dengan gambaran ratapan kerta gigi dan api yang tidak habis. Saya agak bingung dalam memahami ini, mohon arahannya. Nanti Pak Doni silakan menambahkan. Saya sendiri juga terus terang, batas keselamatan itu saya sendiri secara pribadi itu saya ngelihat ayat-ayat yang bisa ditafsirkan secara two angle gitu ya. Saya nggak ingin, makanya Pak Doni juga bagikan bukan soal selamat atau enggak gitu ya. Buat saya begini, yang pertama pastikan Anda itu ketemu wujudnya keselamatan, bukan doktrin keselamatan. Sebab doktrin ini berkembang ya. Wah ini ada salah satu dua doktrin yang sama kuatnya. Sekali selamat tetap selamat. Ada yang satunya Selasa nggak selamat, bertobat, Rebo selamat. Kemis jatuh dalam dosa nggak selamat lagi, gitu ya. Ya, saya nggak bisa jawab itu ya. Terus terang saya nggak. Yang saya mau dorong buat kita, kalau kita ini kuliah, gitu ya. Oh, kita rindu, kita cum laude, kita A adalah B. Jadi jangan mikir C atau semen atau D plus gitu ya. Itu di batasnya kita, I don't know. Jujur, karena beberapa orang yang naik ke surga itu kayaknya juga pendeta juga ada yang masuk neraka gitu.
ini memang kita nggak bisa dibuat patokan penglihatan. Tetapi jujur, penglihatan itu juga sebuah masukan. Ada orang penginjil yang itu wahyu neraka. Jadi itu penginjil. Tetapi suaminya selingkuh, dia nggak pernah bisa mengampuni. Ini ngeri sekali. Ini ayat yang saya doa apa-apa ditutup. Siapa yang mengampuni dosa orang lain? Dosa dia. Siapa yang tidak mengampuni dosa orang lain? Dosanya nggak diampuni. Jadi kalau saya gandengkan si wanita penginjil ini dalam penglihatannya siapa? Betty Baxter ya. Oh, Betty. Itu dia masuk neraka karena dia tidak mau mengampuni suaminya. Bukan berbuat dosa immoral. Nah ini kalau dibenturkan dengan doktrin stereologi yang sekali selamat tetap selamat. Saya sendiri tidak mendalami doktrin stereologi sampai batas mana. Saya mengarahkan ke depan kalau bisa A, kalau nggak bisa A ya B plus atau B minus gitu. Tapi saya berusaha untuk tidak sampai C minus gitu ya, atau D plus. 54 atau 53. Silakan Pak Dewi. Ini selamat nggak selamat ini. Itu Matius 20 itu wah kayaknya tuh ratap ketak gigi. Kalau orang ngomong ada keretak gigi. Makanya itu tafsirannya Pak. Bisa ditafsirkan orang menyesal, bisa dia itu masuk neraka. Ya, salah satu kata neraka dalam Alkitab itu menggunakan kata Gehenna sebenarnya. Dan Gehenna itu berasal dari kata Gehinom atau lembah Hinom. Lembah Hinom itu lembah sampah sebenarnya, tempat pembuangan sampah di luar kota Yerusalem yang kemudian itu ya supaya tidak menumpuk, ya seperti Anda tahu sampahnya dibakar. Tapi kan ada sampah yang terbakar, sampah yang tidak terbakar, sehingga ada yang membusuk, keluar cacing. Makanya ada api, ada cacing. Cacing, ulat kok ada api, ulat kok enggak mati. Ya itu karena bicara tentang. Jadi buat saya penjelasan saya aja untuk sementara, buat saya gampang-gampang ini. Ketika Yerusalem bicara tentang kota Allah, Yerusalem bicara tentang komunitas orang percaya, maka ketika kita disqualified tadi, maka Anda memilih hidup di luar dari komunitas orang percaya. Makanya ini kemudian dipakai oleh teman-teman Katolik yang dikenal dengan nama ekskomunikasi. Jadi orang kalau sudah ditolak oleh gereja, istilahnya dibuang oleh gereja. Tapi sebenarnya dulu itu artinya adalah kalau kamu tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah, ya kamu berarti di luar kerajaan Allah. Bagaimana dengan situasi kondisi di luar kerajaan Allah? Kalau kerajaan Allah bicara tentang keteraturan, kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, kerajaan Allah bicara tentang kemuliaan, pemerintahan Allah di muka bumi, kerajaan Allah itu bicara tentang itu semua, maka kalau kamu tinggal di luar dari kerajaan Allah, maka yang terjadi adalah chaos, kekacauan, tadi itu kekerasan, kekejaman, kehancuran, saling memboikot, saling menghancurkan, saling menipu. Tetapi kalau kamu ada dalam komunitas kerajaan Allah, kamu ada dalam Yerusalem itu, Yerusalem surgawi yang sesungguhnya, maka kamu kan ada dalam kebenaran, kamu ada dalam kasih, kamu ada dalam sukacita. Jadi buat saya adalah ketika disqualified adalah kamu keluar dari kehidupan kerajaan sorga, umat kerajaan sorga benar-benar dalam arti itu, di luar Yerusalem. Istilahnya Yerusalem baru, di luar dari itu. Jadi satu kehidupan yang jangan heran kalau kamu akan saling menghancurkan, saling menipu, saling membunuh. Cuma kan kemudian kita temukan ternyata secara aplikatif yang mengaku gereja juga ternyata seringkali kelakuannya enggak beda-beda tipis, bisa-bisa sama bahkan lebih jelek seringkali daripada orang di luar. Tetapi ini bicara tentang kerajaan sorga yang sesungguhnya. Kalau kamu benar-benar hidup di tengah-tengah kerajaan sorga yang sesungguhnya, yang ada adalah kebenaran, yang ada adalah damai sejahtera, ketertiban, keteraturan. Jadi buat saya sampai di situ aja dulu pemahamannya. Disqualified berarti kamu hidup dalam sebuah sistem di mana kamu akan mau nggak mau penuh dengan kekerasan, kekejaman, saling menipu, saling menghancurkan, saling membunuh, saling kekacauan dan sebagainya. Itu kalau saya boleh coba rangkum itu antara di luar dan di dalam, gitu. Dan saya yang agak miris itu ketika terang absen,
kegelapan itu eksis, Ya. maut itu eksis. Kata disqualified yang kedua yang saya dapat pengertian adalah sebetulnya di level ini itu sudah tersedia tetapi disqualified. Jadi Saul itu tidak pernah dibuang sebagai warga negara Israel, tapi sebenarnya dia diberhentikan untuk menjadi pemimpin. Tapi dia sebenarnya punya dapat jatah second chance. Ya, itu ada dua pengertian ya. Yaitu apakah itu selamat tidak selamat, lalu yang selamat tapi tidak qualified untuk sebetulnya sesuatu yang sudah disediakan. Sama seperti orang Israel yang mati di padang gurun. Nah, saya memahami bukan gambaran orang nggak masuk surga. Orang-orang yang gagal mendapat warisan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, atau seperti ini, Lot ketika berpisah dengan Abraham, maka ketika Lot keluar dari kumpulan Abraham adalah dia tinggal di Sodom dan Gomora. Apakah Lot orang berdosa? Petrus berkata bahwa Lot orang benar yang menderita karena tinggal di sebuah sistem yang rusak dan hancur. Dapat dipahami sebagai itu. Atau memang benar-benar dalam arti pemahaman surga dan neraka sebagian besar Anda dan saya. Sebab ketika Yesus memberi contoh, tapi saya pikir sudah terlalu jauh. Tapi Yesus ketika memberi contoh tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya, maka orang Israel itu punya pemahaman bahwa kalau kamu mati, karena kamu itu punya bapak leluhur Abraham, maka kamu itu akan semeja dengan Abraham. Kamu akan ada dalam pangkuannya Abraham. Kamu akan ada dalam mejanya Abraham. Tapi kita temukan ketika Lazarus mati, betul dia ada di pangkuan Abraham, di mejanya Abraham. Tapi ketika orang kaya, itu juga sama-sama Israel mati, dia terpisah dari Abraham. Dia tidak ada di meja Abraham, dia tidak ada di pangkuan Abraham. Jadi buat saya sama ketika bicara tentang Gehinom, lembah Hinom, bahwa itu seperti memang betul-betul hidup seperti sampah. Itu yang Paulus katakan dulu kan, dulu ini ku anggap berharga, tapi sekarang ku anggap sampah. Jadi ketika Paulus memandang kehidupannya yang dulu, bukan kehidupan yang dulu. Kehidupannya dulu Paulus buat saya adalah kehidupan yang secara standar agama adalah kehidupan yang sangat tinggi secara standar. Tapi kemudian Paulus berkata, itu semua ketika penuh dengan politik agama hari itu. Dan sampai pada satu titik terjebak bahkan membunuh orang demi nama agama. Tiba-tiba Paulus berkata, wow, kehidupanku dulu itu sampah. Jadi itu satu tempat pembuangan. Jadi dia menganggap bahwa itu di luar kerajaan sorga. Kehidupan di luar kerajaan sorga. Apakah hari itu dulu Paulus mati, kemudian hidup lagi, kemudian enggak. Ya tapi dia bilang itulah Gehinom dulu. Aku hidup di Gehinom, aku hidup di tempat sampah, aku hidup di pembuangan sampah. Jadi memang Gehenna itu bisa menunjuk dua hal. Kehidupan sesudah kematian, tapi juga menunjukkan pada kehidupan hari ini. Jadi kalau buat saya, jangan-jangan yang Yesus mau selamatkan kita, bukan selamatkan dari neraka nanti. Tapi neraka ini loh, jangan-jangan kita sudah dalam sebuah sistem yang rusak dan hancur. Bahwa inilah yang harus dirubah, betul-betul dirubah. Dan si Sandus Suldarsing dulu pernah bilang begini, aku mau ikut Yesus, kemanapun Yesus pergi, aku mau di situ aku berada. Sekalipun ke neraka, asalkan ada Yesus, neraka akan jadi seperti surga. Itu Sandus Suldarsing katakan. Jangan-jangan memang kehadiran Kristus, dalam pemahaman Sandus Suldarsing adalah kehadiran Kristus itu change the hell become heaven. Makanya dia berkata, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul-betul bumi yang jadi neraka dirubah benar-benar jadi surga. Itu jangan-jangan pemahaman sesungguhnya. Saya mau jadi ingat belum menjawab pertanyaannya saudara siapa ini? Ya, siapa namanya? Samuel. Jadi rewardnya apa? Rewardnya tuh nggak bisa secara mutlak. Oh ini seberapa kaya, seberapa dibayar. Karena kalau Anda jadi Daniel ya masuk istana. Tapi kalau Anda jadi Yeskiel ya biar puasa 40 hari ya nggak masuk istana. Ya suruh begitu. Tapi rewardnya apa?
Jadi kita harus sadar reward akhirnya mengerucut pada akhirnya reward itu adalah Tuhan itu sendiri. Kristus itulah reward. Kita boleh bersama dengan dia, tadi menyambung. Di mana ada Kristus, disitulah dia jadi surga. Nah itulah yang ditakutkan Daud. Sebuah pilihan yang baik, betul. Saya rela kehilangan kerajaan, posisi, asal aku nggak kehilangan roh Tuhan. Daripada aku mendapat posisi, tapi aku kehilangan roh Tuhan. Sebenarnya cerita wayang itu sudah memberikan prinsip yang sama. Pendawa sama Kurawa itu. Itu betul-betul mati-matian perebutan dan dibela mati-matian, korbannya habis-habisan. Pendawa menang tapi anaknya mati semua loh. Anaknya Arjuna mati, anaknya Bima mati, anaknya Puntadewa mati semua. Sehingga sampai yang mewarisi bukan anak mereka, cucunya, Parikesit. Nggak ada yang tahu ya, saya hafal. Nah, yang menarik ketika perang Bharatayuddha selesai, Krishna itu seperti Mesiasnya, dan dia harus kembali. Dan ketika Krishna mati, ya, Semya Puntadewa itu merasa dia udah jadi raja nih. Jadi ini yang dibela ini kan dia dipinggirkan, akhirnya dia menang dengan pembelaannya. Krishna ini dia menang, jadi menduduki yang tadi itu diperebutkan. Tapi Krishnanya nggak ada. Dia bilang, kok cari apa ya di sini ya? Tuhan nggak ada, Krishna sudah nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka turun tatanya dikasihkan, mereka mau mencari surga, mau ketemu Krishna. Kalau saya suka, itu sebuah, saya nggak mengatakan saya mengajak Anda menjadi pengikut Mahabharata, tidak. Tetapi ini sebuah prinsip kerajaan. Apakah ujungnya, oh gereja pelayanan saya tambah luas. Itu kita nikmati progresnya, tapi pada ujungnya adalah Tuhan. Bukan itunya. Itu sebuah proses perjalanan. Saya merasa Pak Benihin itu menemukan itu. Saya suka kalau jadi dari satu prestasi, kalau orang Jawa ngerti apa? Jadi raja Pak Manditoni, lengser Mandito. Jadi lengser jadi raja, bertapa. Jadi bukan tadi itu bertapanya yang benar, tapi artinya dia menginginkan Tuhan setelah dia menyelesaikan itu. Jadi akhir harta berkat yang ultimate, the most precious treasure itu apa? Tuhan, bukan kekayaan. Tapi bukan berarti kita menolak kasih kaya, terima aja nggak apa-apa, asal Anda kuat, Anda kuat. Sesuai kemakmuran, tapi tunggu, kemakmuran untuk satu purpose. Dikasih pinter untuk satu purpose, dikasih penglihatan. Emangnya Tuhan itu kagum dengan orang yang, saya tuh mengerti itu. Saya tuh enggak gumun gitu loh. Kamu tuh itu ada, saya enggak mengecilkan ya. Ada pendeta yang dari Amerika itu, Sean Paul. Buat saya itu gift yang bagus, betul. Dia tuh kalau khotbah dia bisa, ada orang yang nomor rekeningnya sekian, anjingnya namanya sini. Saya bilang, itu gitu loh Pak, bisa tahu nomor rekening gitu, bisa. Ya emangnya kenapa? Saya bilang gitu. Ya kalau saya ya kenapa? Ya Tuhan itu tahu memang. Ya dia cuma dikasih tahu. Yang penting ditransfer ya. So what gitu loh. Iya, tetapi bagi orang yang belum kenal Tuhan lagi, oh Tuhan itu tahu, berarti dia tahu penderitaan saya. Nah itulah maksudnya, kan bukan bisa baca nomor rekeningnya, nama anjingnya dia bisa tahu. Itu orang nangis. Kalau Tuhan tahu nama anjing saya, berarti setiap hidup kecil hidup saya dia tahu. Itu maksudnya bukan kagum tahu nama anjingnya, itu membaca yang tersirat. Makanya saya ketemu orang begitu, saya juga bukan saya mengecilkan, saya enggak
ini orang sakti. Enggak, biasa aja saya. So what? So what? Ya, memang Tuhan tahu. Jadi bukan kita menghina, bukan kita mengecilkan. Nah ini nanti orang terjebak. Buat apa karunia? Tunggu dulu. Kalau kita nggak punya karunia nggak bisa ngerebut, kita nggak bisa nerobos, nggak bisa menyentuh orang itu. Oke, ya silakan Pak Willem. Jadi pemahaman yang seperti menjelaskan bahwa kita melihat seseorang dipakai Tuhan, kagum kita tidak kepada pribadi dan karunia, tapi kagum kita kepada Tuhan. Nah, itu ketika seseorang yang belum dewasa, dia akan kagumnya kepada karunia-Nya dan Tuhan. Nah, bagaimana sih sampai jemaat bisa tidak terjebak seperti ini? Itu yang pertama. Nah, yang kedua pertanyaan saya tadi tentang reward. Nah, banyak kali orang pemahamannya untuk menjadi dewasa hanya untuk dia mendapatkan apa yang Sukses. ya Dewasa untuk sukses. Jadi ujungnya semua karunia untuk sukses. Nah ini loh, saya rindu karunia karena dengan karunia saya bisa sukses. Saya dewasa supaya saya sukses. Jadi kata sukses inilah yang kita harus benahi, dan apa itu sukses tadi kan itu. Atau kita harus berhenti menjadikan sukses menjadi tujuan. Ini istilah aja. lalu yang ketiga, misalkan seseorang yang sudah dewasa di dalam seseorang yang menjadi pemimpin ya dalam pelayanan dan itu secara, tapi ketika dia mengalami sesuatu kejatuhan ataupun itu, apakah kita menilai bahwa pribadi itu sedang dewasa? Terima kasih. Yang pertama tadi itu apa itu? Kagum sama ini. Saya pikir itu wajar. Kita juga nggak boleh anti dengan orang yang terkagum-kagum dengan karunia dan itu ya. Karena itu sebagai bagian proses yang harus dibenahi orang yang jadi gini. Kalau Pak Willem melayani ada orang yang terkagum-kagum sama Anda, itu Anda nggak perlu marahi orang itu. Jadi itu wajar, tetapi kita bawa dia seperti Yohanes, lihatlah Yesus. Sama seperti kita waktu kecil kita kagum sama guru kita. Guruku cantik sekali, guruku hebat sekali kan gitu ya. Beberapa anak laki jatuh cinta sama gurunya diam-diam. Itu ada itu cerita itu. Ya itu satu proses, tinggal gurunya menyikapi, membawa. Saya agak percaya Maria Magdalena itu pada awalnya jatuh cinta secara wanita kepada pria, kepada Tuhan Yesus. Dia orang nggak karu-karuan begitu. Tetapi kan sama Kristus dibawa sampai menjadi satu pengertian. Nah yang nggak boleh ini kan ketika hamba Tuhannya tuh memaintain kekaguman ini terus kan gitu. Dia kan harus diajari. Ya, di satu sisi kita juga begini ya. Saya misalnya ada pelayanan karunia tadi marifat. Saya bukan kata ya bukan berarti saya meremehkan. Saya pun minta. Saya kepingin. Saya mau, maksud saya. Saya mau. Karena dengan itu saya bisa nembak lebih enak gitu kan. Konselingnya nggak usah puter-puter Pak Doni gitu ya. Kamu begini ya gitu ya. Ya saya pernah mengalami, tapi saya mungkin perlu minta bisa itu bekerja lebih intens gitu ya misalnya. Jadi kita juga jangan terjebak mengecilkan karunia loh. Makanya Tuhan bilang kejarlah kasih, usahakan dirimu. Pursue love, desire the gift. Jadi boleh. Jadi ini kesukaan kita, kerinduan itu perlu,
Tapi harus dalam satu level proporsional dan dalam satu pengertian yang benar. Sehingga itu tidak jadi berhala, tapi juga tidak diignore. Malah apa itu? Bisa nyembah, bisa apa? Kalau tidak begitu juga. Sebagian orang terjebak begitu, Pak. Lihat itu, aku bernubuat. Jadi, buat apa bernubuat? Loh, tunggu dulu. Nubuat itu membangun. Kita perlu rindu punya karunia nubuat. Bahkan dikatakan lebih dari karunia berbahasa roh. Kalau Anda sudah berbahasa roh, Anda harus minta karunia nubuat. Kan gitu ya. Misalnya begitu. Yang ketiga itu apa tadi pertanyaan? Oh, jatuh. Ya tadi kembali betapa liciknya hati lebih-lebih. Orang itu bisa jatuh. Nah inilah sebenarnya seorang kalau militer, dunia militer. Ini kita di kerajaan, pasukan ada yang tertembak. Itu tugas yang lain itu nulungi. Bukan gepui. Nah susahnya dalam tubuh Kristus ini. Saya khawatir kalau ada orang jatuh digepui beramai-ramai. Waduh itu ngeri sekali Pak. Ini berbicara tentang kedewasaan. Apakah orang itu saat itu tidak dalam posisi menjadi dewasa? Oh tidak selalu. Karena begini, ya ini topik yang lain. Saya terus. Ini. Lagi menjawab. Itu kalau kita ngomong cleansing, duri-duri. Kenapa Daud? Ini pengertian saya pribadi ya. Kenapa Daud kok jatuh dalam dosa? Perzinahan. Lihat Yehuda. Itu ada benih, ada darahnya. Tiap kita ini mewarisi darah yang kecenderungannya spesifik. Kalau Yusuf nggak punya itu. Daud punya. Tapi Daud diurapi. Daud punya hati yang luar biasa. Tetapi kelemahan ini bukan hilang karena dia punya ini. Urapan tidak meniadakan duri ini loh. Firman dan salib yang bisa mencabut. Bukan karunia. Makanya kita nggak bisa begini. Kita nggak bisa melawan dosa sekalipun kita diberi karunia menyembuhkan orang sakit lumpuh jalan, orang mati hidup. Kita nggak bisa pakai itu power itu ketika digoda urusan uang atau urusan perselingkuhan tidak bisa. Simpson tuh hebat tapi kena Delila jatuh. Ada orang yang hebat lawannya kan berani mati berani kena godaan ini gelepang. Ya kita harus tahu kelemahan kita. Tiap kita sebetulnya punya uji, punya batas. Kita harus ada. Saya tidak berkata saya tahan uji, tidak. Oke, saya misalnya orang disuap 100 juta. No. 1 miliar. No. 100 miliar. Mikir-mikir. 1 triliun. Bisa begitu. Ada yang nggak ada. Sudah kalau uang clean mau disogok 1 triliun pun no. Tapi urusan kalau tidak dihargai marah. Jadi tiap kita ini punya kelemahan. Saya kurang setuju harta tahta wanita. Nanti kok dosanya wanita aja ya. Ya enggak lah. Tapi bidang-bidang itu kita lihat kelemahan-kelemahan hamba Tuhan. Ya, yang berbeda-beda. Nah, akhirnya ya kita harus minta diproses, kita juga mau nyangkal diri, tapi di atas semua kita harus minta anugerah. Karena kita semua punya batas. Tetapi tidak berarti kita berdosa. Harus berbuat. Karena kita diluputkan. Nah, itu doanya Bapa kami. Lepaskan aku dari segala penjahat. Oke, ada lagi? Kalau ada pertanyaan lagi saya nggak jawab. Saya sudah terlalu banyak. Nah, kan udah gini-gini. Soalnya kalau saya jawab pakai gemes-gemes. Steve sudah gini-gini. Sudah, cukup ya Steve ya? Oke, sudah 8:30. Oke, mari kita bangkit berdiri. Lukas masih ada Kas, kamu. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, ayo kita nyanyi satu lagu. Akal Lukas.
puji apa ya? G. Apa ya? Buana G. Majesty, majesty. Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory. Pandang ke atas, apa yang kau lihat? Yesus Raja akan datang. Kingdom authority, all from His throne unto His throne, His anthem reign. So exalt, lift up your Jesus the King. Mari kita buka hati kita, mari kita buka tangan kita. Kita punya Tuhan, Raja, Imam besar, agung, yang mau jadi Bapa atas kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beruntung, punya Allah seperti Dia. Oleh sebab itu biarlah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan tidak menjadi sia-sia. Melainkan biarlah kita minta, Tuhan aku mau supaya aku menjadi rahim yang subur. Supaya aku boleh menghasilkan buah-buah kehidupan. Pakai kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Di dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Kami mau menyenangkan hati. Dan tapi Engkau tahu kami adalah debu tanah, tapi kami juga percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami sanggup menguatkan, mengubah, dan memampukan. Terima kasih, tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami, baik yang di ruangan ini maupun yang lewat Zoom maupun live stream YouTube. Kiranya anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, rencana-Mu boleh hadir dan bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan akan adakan bergantian. Jadi talk show ini kita akan interaktif, akan kita aktifkan mungkin 2 minggu sekali atau sebulan